Ini sebuah pertanyaan yang mestinya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sekaliber Bapak Gilbert Lumindong, harusnya dia dengan tegas, saudara ya, dengan tegas dia berkata bahwa orang yang menerima penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudaraku. Saudaraku, kali ini kita akan menanggapi akan podcast yang hari-hari ini cukup viral dan menghebohkan gitu ya, yaitu tentang tanya jawab dari pendeta Gilbert Lumindong dengan Dr. Richard Lee. Nah, ada berbagai tanggapan yang sudah keluar yang cukup baik, saudaraku, tanggapan-tanggapan, dan sebetulnya saya juga tidak ingin memberikan tanggapan, tapi kemarin dalam satu pelayanan di sebuah gereja, gembala sidang setempat itu menceritakan bahwa semua yang menjadi perbincangan ini di dalam podcast tersebut rupa-rupanya menjadi bahan pertanyaan dari jemaat. Dan dia kewalahan harus menjawab satu persatu dari apa yang ditanyakan mengenai pembicaraan dari pendeta Gilbert Lumindong dengan Dr. Richard Lee tersebut. Nah, saudara, untuk itu saya akan memberikan tanggapan. Ya, mohon maaf ini sudah agak terlambat, tapi kalau saudara mengikuti akan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap ini dapat menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat. Yang pertama adalah perkataan dari pendeta Gilbert Lumindong yang itu diawali dengan sebuah pertanyaan sebetulnya ya kepada lawan bicaranya. Kita akan dengarkan, saudara ya. Sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman? Buddha ya? Oh, sorganya di situ. Kristen ya? Oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah tuh yang agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Enggak mungkin, sorga itu cuma satu. Iya, jadi saudara, di dalam pembicaraan ini, pendeta Gilbert bertanya kepada Dr. Richard Lee, surga itu ada berapa? Begitu ya. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa surga itu cuma satu, nggak ada kapling-kapling untuk agama A, agama B, agama C, begitu ya. Itu pernyataan yang banyak menimbulkan kontroversi di antara hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka memberikan tanggapan-tanggapan. Ya, memang sebetulnya surga itu memang cuma satu, dan pemilik surga itu adalah Bapa di surga dan putranya yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang lain, saudara, bahwa Allah Tritunggal itulah yang menjadi pemilik dari surga mulia. Tapi ya tidak disampaikan di situ oleh pendeta Gilbert. Bahkan pendeta Gilbert menjelaskan bahwa tidak demikian, ada kapling ini, kapling ini, kapling ini, begitu ya. Ya memang konsep surga pun berbeda-beda, saudara. Nanti Anda bisa lihat akan channelnya saudara Didit Yuli, ya, menjelaskan tentang hal ini beberapa waktu yang lalu. Dia sampaikan bahwa surga dari Kristen dengan surga agama lain itu konsepnya beda. Jadi ya kurang tepat kalau dia memberikan sebuah ilustrasi bahwa nanti ada orang dari agama lain yang seakan-akan masuk surga yang sama tapi di kapling-kapling. Itu tidak demikian. Nah, maksudnya apa dengan penjelasan itu? Ya saya nggak ngerti. Ya mestinya itu ditanyakan kepada pendeta Gilbert Lumindong. Mungkin dia ingin menjelaskan bahwa
semua agama itu baik dan semua agama itu niatnya akan mencari keselamatan, niatnya untuk masuk surga, begitu ya. Maksudnya mungkin begitu. Ya, itu yang pertama. Jadi dengan tegas kita harus sampaikan bahwa benar surga cuma satu dan yang bisa membawa semua orang masuk ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus melalui penebusan yang dia lakukan di kayu salib. Barang siapa menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, itu Yohanes 1 ayat 12. Nah, sekarang kita akan masuk pertanyaan kedua, saudara. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa, Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan? Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Di poin kedua ini ada pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Dia tanya dengan polos ya saudara, sebagai seorang yang katanya dulu pernah beragama Katolik, tapi saya kok nggak yakin dia memahami tentang dasar-dasar Alkitabiah tentang konsep surga dan neraka itu. Dia bertanya, di agama Kristen, nah saudara, ini perlu ditegaskan bahwa pertanyaannya itu di dalam agama Kristen, siapa yang bisa masuk surga? Nah, ini sebuah pertanyaan yang mestinya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sekaliber Bapak Gilbert Lumindong, harusnya dia dengan tegas, saudara ya, dengan tegas dia berkata bahwa orang yang menerima penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan perbuatan, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus melalui penebusan, karya penebusan di kayu salib. Itu kalau itu dipercaya dan pribadi dari Tuhan itu diterima, maka orang yang menerimanya itu diberi karunia menjadi anak-anak Allah yang bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Harusnya jawabannya seperti itu. Tapi tadi kita dengar bahwa jawaban dari pendeta Gilbert, dia katakan ya yang Tuhan mau, begitu ya. Tidak salah juga. Cuma kan di dalam Kristen kan tadi ditanyakan, nah kan di dalam Kristen Alkitab dengan jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal atau masuk surga. Percaya pada Yesus Kristus, menerima akan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam karya penebusan di kayu salib. Itu yang Tuhan mau, itu yang Bapa mau, nggak ada jalan lain. Lebih tegas, saudaraku ya, lebih tegas di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui aku. Jadi orang kalau mau masuk kepada Bapa, kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi yang empunya surga tentunya, saudara mau masuk ketemu dia kan masuk ke surga kan begitu ya. Di dalam kekristenan yang berdasarkan Alkitab ini, ya tegas saja seharusnya, yaitu orang yang menerima Yesus dan ya menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada lain jalan. Kok terus dia lanjutkan bahwa sekarang ini kita seperti agen surga saja, yang masuk surga itu begini begitu.
Ya karena pertanyaannya ini sudah pertanyaan yang sifatnya eksklusif, mestinya dijawab saja menurut keyakinan saya sebagai pendeta Kristen yang berpegang pada firman Tuhan yaitu Alkitab. Itu keyakinan saya, ya harus menerima Yesus kalau mau masuk surga. Yohanes 3 ayat 16, percaya pada dia. Kemudian lagi ditambah lagi Yohanes 14 ayat 6, ya, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kecuali nama dia, nama Yesus, untuk kita beroleh selamat. Jadi saudara, ini pertanyaan eksklusif yang harus dengan tegas dijawab eksklusif juga. Eksklusifnya Kristen begini. Tapi barang siapa percaya, kalau nggak percaya ya terserah begitu ya. Nah, saudaraku, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga kita dengarkan. Misalnya nih, ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah, yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh, Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Ya, saudara, kita sudah dengar ya. Sebuah pertanyaan polos dari Dr. Richard Lee. Dia bertanya, apakah saya bisa masuk surga? Ya, dia sudah meninggalkan kekristenan, meninggalkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Apakah saya bisa masuk surga? Jawaban dari Bapak Pendeta Gilbert Lumindong, ya cukup bagus sebetulnya, cuman sayang kok tidak diberi kesimpulan gitu ya. Itu menurut penilaian saya demikian. Saudara tadi dengar ya, dia menjawab bahwa ada dua macam. Yang satu itu murtad, yang itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-6, tapi dia tidak bahas, saudara. Karena tidak dibahas, maka saya yang akan bacakan. Ibrani pasal 6 tentang murtad itu seperti apa? Seperti ini, saudaraku ya. Ayat 4 mulai. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap, merasakan, menikmati, mencicipi firman yang baik, jadi dengar firman yang benar dan baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Murtad di sini meninggalkan imannya. Jadi orang-orang yang pernah diterangi hatinya sehingga dia bertobat datang pada Tuhan Yesus, pernah mengecap karunia surgawi, indahnya hadirat Tuhan, tinggal di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Jadi firman-firman yang dia dengar itu adalah firman-firman yang sudah dia lengkap mendengarkannya, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi nanti kira-kira seperti apa dunia yang akan datang itu, dia itu sudah mengecap, merasakan indahnya. Ayat 6, namun murtad lagi. Nah, orang yang seperti itu tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu tentang murtad yang
oleh Pendeta Gilbert disebutkan sedikit, ya dia hanya mention saja, dia hanya menyebut akan Ibrani pasal 6, tadi sudah saya bacakan. Yang kedua, ya jadi orang meninggalkan Tuhan itu ada satu murtad, ada yang kedua, yang menurut saya mungkin Bapak Gilbert Lumindong itu ingin memberi kesan supaya Dr. Richard Lee ini ngerti bahwa dia adalah yang kedua, yaitu anak hilang. Anak hilang ini meninggalkan bapaknya dalam ilustrasi anak hilang yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Lukas pasal 15. Itu kalau anak hilang itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan bapak, dia mengembara karena mencari, ya masih dalam pencarian begitu, mencari apa yang bisa membahagiakan dirinya. Nah, tapi sayangnya tidak dilanjutkan dengan sebuah kesimpulan. Kalau dia menganggap Dr. Richard Lee ini adalah anak hilang bukan murtad, masih dalam pencarian, mestinya dia dengan tegas katakan, atau ya pokoknya harus dijelaskan lah poin bahwa yang bisa masuk surga adalah yang kembali kepada Bapa. Nah, untuk kembali pada Bapa caranya gimana? Iya, Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Jadi ya tetap harus dengan melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau sudah meninggalkan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya menganggap Yesus Kristus hanya sebagai nabi saja, ya bagaimana orang bisa masuk surga begitu ya. Itu iman Kristen ini eksklusif, saudaraku, nggak apa-apa. Kita menghargai iman dari orang lain, tetapi kalau ditanya secara eksklusif, kan di dalam setiap agama ada toh poin-poin pengajaran yang sifatnya eksklusif. Kalau sudah sampai pada hal-hal yang eksklusif, kita harus dengan jelas dan tegas menyatakan nggak ada jalan lain. Nah, yang menarik, saudara, kalau Anda mendengarkan, ya karena sudah heboh, ada banyak tanggapan dan ada yang ya tanda kutip menghujat. Kalau saya tidak, ya saya hanya mengulas saja. Tapi itu yang menghujat dengan memaki-maki Pendeta Gilbert Lumindong, saya kira juga nggak tepat ya sebagai seorang hamba Tuhan melakukan itu. Nah, itu di dalam podcast dengan putranya, dengan anaknya, itu di depan jemaat, itu nanti saudara bisa cari ya, itu bagus. Dia katakan seperti apa yang saya sampaikan ini. Nah, sayangnya pada waktu di depan Dr. Richard Lee, dia tidak menyampaikan hal itu. Mengapa? Ya. Nah, itu yang dipertanyakan dan itu yang menjadi keberatan dari saudara-saudari dari gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Sebab apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumindong kan bisa dianggap mewakili kekristenan. Itu poinnya, saudaraku. Nah, jangan sampai ini terus dianggap bahwa oh Kristen itu imannya seperti itu gitu. Seharusnya tidak demikian. Harusnya kalau sudah pertanyaan yang sifatnya eksklusif ya dijawab saja dengan tegas. Meskipun orang mau terima atau tidak, itu kan hak pribadi masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit tanggapan tentang sesuatu yang sebetulnya sudah cukup lama. Ya, saya harap ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Bahwa karena Pendeta Gilbert berbicara secara terbuka di dalam podcast itu, semua orang mendengar, dianggapnya pikiran Kristen, pandangan Kristen itu seperti itu. Tidak, saudaraku, tidak demikian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.